sesuai kategori 2 LPTK UIN Solo Semarang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas PPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semua ya? Sehat. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa yang nggak berangkat? Arif. Arif. Kenapa nggak berangkat? Sakit. Sakit? Ya. Nah, kita doakan semoga Arif segera diberi kesembuhan dan bisa belajar bareng bersama kita semua. Amin. Tentunya karena sekarang musimnya hujan, kesehatannya dijaga. Supaya apa? Supaya badan tetap sehat dan belajar bisa bersemangat. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, bareng-bareng kita dapatkan dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk lebih berbarokahnya silakan aku dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mana hari ini sudah siap untuk belajar semua? Sudah. Coba sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo. Rukun iman keberapa? Ayo berapa? Keempat apa kelima? Coba yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada Rasul apa kitab? Kitab
beriman kepada Allah dan Quran. Ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang anak soleh. Nah, coba Pak Andi mau tanya, siapa yang tahu apa itu anak soleh? Ya, siapa yang tahu? Oke, ya. Anak yang suka membantu. Ya, bisa. Yang lain? Apa Isna? Anak soleh? Anak yang rajin beribadah. Ya. Abi, apa itu anak soleh? Apa? Anak yang suka membantu orang tua. Ya, itu semua termasuk sifat-sifat atau ciri-ciri anak soleh. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu anak soleh, seperti apa ciri-cirinya, perilakunya seperti apa. Nah, agar nanti ketika anak-anak sudah mempelajari tentang anak soleh, anak-anak bisa mengerjakan di rumah, mengaplikasikan atau mempraktekkan apa yang anak-anak dapat tentang materi anak soleh. Kemudian sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita tentang mempelajari anak soleh. Untuk apa sih tujuannya mempelajari tentang anak soleh? Satu, anak-anak bisa mengerti apa itu anak soleh, seperti apa contohnya atau perilakunya, agar nanti anak-anak bisa mengerjakan di rumah. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa mengetahui ciri-ciri perilaku anak soleh yang benar itu seperti apa. Di rumah sering membantu orang tua. Contohnya membantu dalam hal apa? Yang kedua, masak contohnya, itu termasuk membantu orang tua. Bisa masak apa belum? Sudah bisa masak apa belum? Sudah. Ya, kalau sudah bisa berarti harus membantu orang tua. Yang laki-laki contohnya membantu menyapu. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri anak soleh. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan setelah mempelajari tentang perilaku anak soleh, anak-anak bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh di lingkungan sekitar masyarakat. Tentunya menjadi contoh untuk adik-adik kelas kalian, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, sebelum kita melihat tayangan video, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang pengertian anak soleh, ciri-cirinya seperti apa, dan contoh hadisnya seperti apa. Silakan anak-anak lihat ke depan. Yang pertama, tentang pengertian anak soleh. Anak soleh adalah anak yang berperilaku baik, taat beribadah, taat agama, dan tentunya berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau disebut anak soleh, pasti sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang baik. Untuk melihat contoh-contoh sifat yang baik, coba Pak Andi mau tanya, siapa contoh yang bisa kita ikuti atau yang bisa kita tiru? Coba, siapa yang tahu? Atau yang menjadi suri tauladan kita? Nabi Muhammad. Ya, kita bisa meniru sifat-sifat soleh dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian ciri-ciri anak soleh. Coba kita baca bareng-bareng yang keras. Ciri-ciri anak soleh. 1, taat beribadah. 2, berbakti kepada orang tua. 3, menghormati dan mengasihi sesama. 4, menjauhi dosa
perbuatan buruk. Oh ya, yang kelima memiliki ahlak yang baik. Kemudian yang kelima menjauhi dosa dan perbuatan buruk. Yang keenam Mudah memaafkan atau senang menolong. coba dari keenam ciri-ciri anak soleh ini, siapa yang pernah mengerjakan dari salah satunya? Coba katakan siapa yang pernah. Contohnya, Pak, saya dulu pernah menolong teman. Misalkan temannya ada yang sakit atau membutuhkan pertolongan, gitu. Pernah membantu temannya. Itu juga termasuk ciri dari anak soleh. Kemudian di rumah senang membantu orang tua. Sering membantu orang tua. Termasuk ciri anak soleh. Nah, kemudian, sekarang manfaat menjadi anak soleh. Coba yang suaranya keras. Aulia dibaca yang keras itu. Nomor satu saja coba dibaca. Manfaat menjadi anak soleh. Satu, Mendapatkan ridho Allah. ya, mendapatkan ridho Allah. Anak yang soleh itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian yang kedua, Menjadi teladan yang baik. ya, menjadi teladan yang baik. Seperti yang Pak Andi sampaikan di awal tadi, tujuan kita mempelajari materi tentang anak soleh salah satunya bisa menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Kemudian yang ketiga, dengan memiliki perilaku anak soleh, perilaku yang baik, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, mendapatkan keberkahan hidup. Kemudian yang kelima, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba anak-anak dengarkan. Termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doanya anak yang soleh. Kemudian yang terakhir, pahala yang tidak terputus atau menjadi pahala jariah. Ya, tadi manfaat menjadi anak soleh. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika kita memiliki perilaku atau sifat-sifat anak yang soleh. Kemudian yang terakhir, coba perhatikan hadis tentang anak yang soleh. Tadi Pak Andi mengatakan bahwa anak yang soleh itu doanya tidak terputus walaupun sudah meninggal. Coba dengarkan hadisnya. Jika matal insan kotaan wa amaluhu ilang salasa, ilang min sodakotin jariyah au ilmin tafa'ubihi awalati sholih. Ya daulah. Yang pertama, jika seseorang itu wafat atau meninggal, seluruh amalannya akan terputus kecuali ada tiga. Yang pertama, apa yang pertama? Sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, apa? Anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh. Makanya menjadi anak yang soleh itu adalah impian seluruh orang tua. Di dunianya mendapatkan kewibawaan, di akhiratnya juga mendapatkan derajat yang tinggi. Coba nanti ketika anak-anak ini sudah menjadi orang tua, pengen nggak punya anak yang soleh-soleha? Pengen apa enggak? Ya, kalau pengen, dari sekarang anak-anak juga harus memiliki sifat atau perilaku anak yang soleh. Nanti
pasti anak-anaknya juga akan mengikuti. Nah, coba dari materi yang Pak disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham, sekarang Pak Andi akan menampilkan sebuah video. Yang video itu di dalamnya terdapat contoh-contoh perilaku-perilaku anak soleh dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak perhatikan, anak-anak catat yang penting-penting. Nah, setelah itu nanti Pak Andi akan membagi menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok ini nanti ada tugasnya. Ya, silakan anak-anak perhatikan videonya dan dicatat apabila ada yang penting-penting. Silakan dilihat videonya. Kali ini Naya akan memberikan contoh perilaku anak soleh, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Patuh dan taat bila dinasihatinya. Sudah dilihat videonya? Sudah. Jadi ada ciri-ciri atau perilaku anak soleh yang ditampilkan di video. Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Patuh kepada orang tua. Yang kedua, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Yang ketiga, rajin sholat dan tentunya juga rajin belajar. Yang terakhir, selalu ingat untuk mendoakan orang tua. Hafal tidak doa untuk kedua orang tua? Kalau anak soleh pasti apa? Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dibaca setiap habis selesai doakan orang tuanya. Oh iya, ya tadi video tadi itu contohnya semua kegiatan anak soleh di rumah ya. Nah, kalau di sekolah seperti apa gitu ya? Ya,
Kalau contoh perilaku anak soleh ketika di sekolah, yang pertama ketika anak-anak datang, kemudian ada guru yang menyambut di gerbang. Biasanya tiap pagi ada kan? Coba. Yang pertama diucapkan apa ketika ketemu gurunya? Salam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kemudian cium tangan. Nah, itu salah satu contoh ketika di sekolah. Kemudian ketika di dalam kelas, contohnya seperti apa? Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika guru menjelaskan, tidak ribut, tidak ngobrol. Nah, itu termasuk salah satu ciri anak soleh. Coba dari video yang tadi Pak Andi tampilkan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sekarang Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok, ya, dan masing-masing kelompok nanti sudah Pak Andi siapkan tempatnya. Yang lebih senang belajar dengan audio visual, nanti Pak Andi siapkan tempatnya. Kemudian yang lebih senang belajar dengan auditori, yang biasanya senang belajar dengan menggunakan headset atau mendengarkan, nanti juga sudah Pak Andi siapkan tempatnya. Kemudian nanti yang lain juga sudah Pak Andi siapkan tempatnya. Ya, sekarang silahkan duduk sesuai kelompok yang kemarin Pak Andi tentukan. Ya, silakan yuk duduk kelompoknya. Jadi tidak sesuai kelompoknya. Ya, tadi anak-anak sudah menyaksikan video ya, sudah melihat video, sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Andi. Sekarang Pak Andi akan membagikan lembar kerja. Silakan anak-anak kerjakan. Ya, kelompok 1 bisa mengerjakan sambil melihat video, mendengarkan dan melihat video. Kemudian kelompok 2 bisa mengerjakan lembar kerjanya dengan mendengarkan audio yang Pak Andi putar. Kemudian nanti kelompok 3 bisa menggunakan media-media yang ada di kelas, baik buku ataupun materi yang ada di mading, ataupun nanti mau ke perpus juga boleh. Ya, silakan ini dilihat lembar kerjanya, kemudian dipahami dulu, kemudian nanti silahkan dikerjakan. Setelah itu nanti anak-anak presentasikan ke depan perwakilan kelompok saja. Sudah paham tugasnya? Ya, sekarang silahkan mulai untuk mengerjakan. Sambil didengarkan audionya, sambil mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila, saya berperan menjadi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cina, berperan menjadi anak. Nama saya Rina dan Rini pulang dari sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
orang ke dapur untuk menyiapkan makanannya. Mereka pun menikmati makan siangnya. Setelah makan, ibu menyuruh Ina ini untuk membereskan makanannya. Mereka pun hidup menjadi keluarga bahagia dan menjadi anak yang soleh-soleha. Terima kasih Ibu penampilan dari kami terhadap anak soleh. Silakan sekarang per kelompok perwakilan 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk. Ya, silakan. Salam, kemudian perkenalkan diri, sebutkan kelompok berapa, dan silakan disampaikan hasil diskusinya. Ya, nomor 1. Ya, kemudian kita lanjutkan kelompok 2. Nama saya Sinabu Saputra. Saya memiliki kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dengan audio yang kami dengar, kami menyimpulkan bahwa gambar di samping adalah perilaku anak soleh, yaitu berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua. Kemudian nomor 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membantu orang tua sesuai dengan kemampuannya. Coba dari kelompok 1, 2, dan 3, silakan masing-masing kelompok memberikan 1 pertanyaan. Ya, coba sekarang silakan masing-masing kelompok memberikan pertanyaan dari hasil presentasi kelompok depan. Ayo silakan siapa? Ya, Rafa, silakan. Dari kelompok 2 ingin menanyakan contoh perilaku anak soleh di sekolah. Ya, contoh perilaku anak soleh di sekolah. Ya, silakan kelompok 1. Ya, sudah jelas apa? Ya, contohnya ketika di sekolah itu ketika bertemu guru mengucapkan salam, kemudian cium tangan, kemudian belajar ya dengan guru. Nah, itu tentang perilaku anak soleh di sekolah. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 perwakilan silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sudah paham semua materinya? Sudah. Kalau sudah paham semua,
tidak ada yang ditanyakan. Sekarang Pandi akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini sudah dikerjakan per kelompok ya, dikerjakan sendiri-sendiri, dikerjakan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Yang senang belajarnya menggunakan audiovisual, silakan dikerjakan sesuai pemahamannya dari materi yang dilihat di laptop. Yang belajar kebiasaannya dengan auditori, silakan dikerjakan sesuai apa yang didengar dari audio yang Pak Andi putarkan. Kemudian yang kelompok kinestetik, silakan dikerjakan dengan memahami buku-buku atau materi-materi yang ada di sekelilingnya. Silakan dikerjakan, jangan lupa isi nama dan kelasnya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke Pak Andi. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan kelompok perwakilan hubungan di depan. Ya, jadi anak-anak sudah paham semua ya materinya ya? Sudah mendengarkan audio, sudah melihat video, kemudian ada juga yang sudah melihat materi-materi yang ada di sekeliling atau di buku. Nah, coba sekarang kita simpulkan hasil belajar kita hari ini bareng-bareng. Coba, apa itu anak soleh? Anak yang berperilaku baik, berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Itu anak soleh. Kemudian ciri-cirinya ada apa aja? Beribadah, berbakti kepada orang tua dan memiliki akhlak yang baik. Anak soleh pasti memiliki akhlak yang baik. Gimana belajar kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya, senang lihat video. Kemudian tadi senang juga mendengarkan audio. Nah, anak-anak, setelah anak-anak belajar materi anak soleh ini, silahkan nanti anak-anak praktekkan di rumah. Yang tadinya belum rajin ibadah, ya, supaya ibadahnya lebih rajin lagi. Yang tidak pernah membantu orang tua, setelah belajar ini diharapkan bisa membantu kesibukan orang tua di rumah. Dan tentunya yang terakhir, dengan kita memiliki perilaku anak soleh, kita bisa hidup berdampingan di masyarakat dan tentunya bisa menjadi contoh, menjadi teladan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak, sekarang silakan bukunya dikemasi. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan berikutnya, anak-anak silakan mempelajari materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pertemuan berikutnya. Ya, di depan bukunya ditaruh di tempat biasa. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, aku silakan dipimpin semuanya berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Untuk beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang.